I can kiss you goodbye, can stay overnight. Penggalan dari lagu yang berjudul Hate You dari kelompok musik atau dari penyanyi Lulu. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini Anda tengah menyimak Smart Happiness. Benci tidak boleh, meskipun tidak suka, ya itu oke-oke saja. Tidak suka boleh, tapi benci jangan ya. Adakah di antara Anda yang saat ini tuh benar-benar dalam levelan yang I hate you gitu ya, terhadap seseorang ya, atau terhadap pihak tertentu? Silakan Anda boleh sharing dalam perbincangan kami pagi hari ini. Tapi saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Kita simak dulu, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Arfan. Pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Full color Pak, penuh dengan bunga-bunga. Saya merah putih nih ya. Ya. Bapak bagaimana kabarnya? Kabarnya merah Sehat. putih ya? Sehat ya? Oke, Sehat-sehat Mbak Ola. baik. Nah, baik. Ini topiknya menarik ya untuk kita bahas. Ini sesuatu yang natural dari sisi manusia, bahwa ada sisi-sisi yang ternyata kita bisa sampai nggak suka gitu ya. Tapi kemudian kalau sampai meningkat nggak sukanya itu jadi benci. Nah ini yang kita mau bahas. Tapi sebelum sampai ke situ mungkin dari lagunya nih, di bagian mana yang ingin Pak Arfan gali dan highlight begitu? Ya, Bersama terima dengan kasih Mbak tema Ola kita. ya. Jadi ini lagu yang bercerita mengenai seseorang yang sebetulnya dia mengagumi seseorang, kemudian dia mencintai bahkan gitu, tapi dia tidak bisa menunjukkan gitu. Ya, karena dia nggak bisa menunjukkan, akhirnya dia berpura-pura seolah-olah dia tidak memiliki perasaan apapun pada orang itu, bahkan membencinya gitu. Uh-huh. Sampai seperti itu. Nah, dia mengatakan di sini, I don't want leave your number in my phone. Ya, aku tidak mau menyimpan nomormu di dalam HP-ku. I don't want to think about you when I'm all alone. Aku tidak mau memikirkan kamu saat aku sendiri. Ya, kemudian I don't want my clothes to smell like your cologne. Ya, aku tidak mau bajuku tercium aroma parfummu. Gitu. Ya, kemudian dia bilang, at least that's what I tell myself. Paling tidak itulah yang aku katakan pada diriku sendiri gitu. Kira begitu, Mbak. Jadi tadinya dia sebetulnya mencintai tapi nggak tahu cara mengungkapkannya, mengekspresikannya. Akhirnya udah deh saya benci aja deh mendingan gitu. Uh-huh. Nah, Seperti itu, apakah Mbak. rasa benci itu tuh jangan-jangan karena ada orang sebenarnya nggak bisa mengekspresikan perasaannya? Enggak Kita juga gitu. Karena oh nanti nggak juga ya? nanti kita lihat di bahwa antara benci dan cinta itu sebetulnya batasnya kan tipis sekali kan gitu. Uh-uh, uh-uh. Makanya Nah, hati-hati kalau membenci orang gitu. itu yang saya maksudkan gitu ya. Jangan-jangan ketika kita mengatakan benci kepada seseorang itu sebenarnya karena ada ruang atau ada bagian yang kita sebenarnya nggak sanggup nih mengungkapkan perasaan bahwa sebenarnya itu adalah perasaan cinta gitu loh maksudnya Pak Arfan. Bisa begitu Mbak Ola. Ini kan contohnya dalam lagu ini kan. Ini kan pasti Iya, iya, lagu ini kan dari pengalaman sehari-hari kan Mbak Ola. betul, betul, betul. Baik, kita akan undang dulu Smart Listener ya untuk bergabung, bisa pergunakan YouTube channel Smart FM ya. Apakah Anda pernah punya pengalaman atau saat ini nih ya, lagi nggak suka banget deh sama seseorang, mungkin sudah sampai tarafnya tuh levelannya tuh levelan benci gitu. Nah, ini Anda boleh sharing. Kira-kira itu juga kenapa penyebabnya? Sedikit aja cerita ya. Kami juga tunggu ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, apa sih bedanya ya kalau berkaitan dengan tema kita? Suka nggak boleh gitu ya, nggak suka boleh gitu, tapi jangan Ya. sampai benci. Mungkin perbedaannya nih, nggak suka sama benci itu memang apa sih gitu? Nggak suka tuh lebih kepada karena oh ya nggak suka karena mungkin perilakunya gitu. Tapi kalau benci mungkin udah sampai lengkap dengan sesosok-sosoknya mungkin begitu perbedaannya. Silahkan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi tidak suka itu berbeda dengan benci gitu ya. Tidak suka itu adalah fitrah, fitrah manusia gitu ya. Jadi kalau Anda orang yang jujur ya, kalau kita orang yang jujur kita pasti nggak suka kan sama orang yang nggak jujur kan. Nah itu kan fitrah, fitrah kita kan. Orang yang on time, yang selalu on time itu pasti nggak suka sama orang yang selalu terlambat gitu. Ya kalau janjian itu pasti dia harus nunggu berjam-jam baru orang itu datang kan nggak suka dia. Ya.
Orang yang sopan itu pasti nggak suka kan sama orang yang kasar kan? Pasti nggak suka. Orang yang optimis pasti nggak suka kan sama orang yang pesimis kan? Setiap meeting dia punya usulan apa selalu oh kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh gitu kan? Nggak suka dia gitu. Jadi tidak suka itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan tidak suka itu adalah fitrah manusia gitu. Ya, jadi setiap orang itu pasti ada perasaan suka kepada sesuatu, ada perasaan tidak suka kepada sesuatu atau kepada seseorang. Itu sesuatu yang sangat wajar, ya, sesuatu yang sangat manusiawi. Bahkan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa kita punya values, Mbak, punya nilai gitu. Ya, jadi tidak mungkin ada orang yang suka sama semua orang, suka sama semua perilaku itu tidak mungkin gitu. Bahwa dia menyatakannya atau dia tidak menyatakan yang memilih untuk diam saja itu soal lain. Kan ada kan orang yang kelihatannya tuh peacemaker ya. Dia tidak ingin bikin masalah sama siapapun gitu. Jadi ada orang yang ngapain aja dia diam aja, dia memilih untuk diam gitu. Nah, itu adalah pilihan perilaku. Tapi bukan berarti dia tidak suka. Sebetulnya dia nggak suka gitu. Dia sebagai orang yang jujur berhadapan dengan orang yang nggak jujur, bohong terus gitu, dia pasti nggak suka. Tapi dia memilih untuk diam saja gitu. Nah, itu kan pilihan saja. Tapi sebetulnya dia tidak ingin bikin masalah saja, tapi sebetulnya dia tidak suka gitu. Jadi tidak suka itu adalah sesuatu yang merupakan fitrah manusia. Nah, beda dengan yang namanya benci. Ya, kalau benci itu sesuatu yang bukan fitrah manusia itu. Ya, itu sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia justru. Karena fitrah manusia itu mencintai sesungguhnya. Fitrah manusia itu love gitu. Compassion, mengasihi. Sesungguhnya begitu. Karena manusia itu kan membawa DNA dari Tuhan ya. Jadi di dalam diri kita itu ada DNA dari Tuhan tuh, Mbak. Sehingga kita gampang kasihan sama orang kan. Coba Mbak Ola kalau melihat lagi jalan, melihat ada seorang nenek yang mau menyeberang jalan. Jalannya udah pelan-pelan terbungkuk-bungkuk. Pasti kasihan kan? Betul, betul. Nah, langsung itu nggak pakai mikir itu nggak pakai mikir, langsung pegangin tangannya nyebrang gitu. Ya, atau misalnya Mbak Ola ketemu sama seorang anak kecil gitu, ya, yang sedang sendirian di jalan kok nggak ada orang tuanya gitu ya, nggak ada yang orang dewasa yang di dekat dia, pasti Mbak Ola akan langsung menolong kan? Betul, Nah, betul. itu adalah fitrah manusia itu, Ya, mengasihi, menyayangi gitu ya, compassion, love. Nah, ya, benci itu bukan fitrah manusia, ya, tapi tidak suka itu fitrah manusia. Karena ya. tidak suka itu dengan mengatakan tidak suka itu kita sesungguhnya sedang menegaskan nilai-nilai, values yang kita yakini kebenarannya gitu. Saya orang Ya, yang selalu on time, maka saya nggak suka kalau punya teman yang selalu terlambat gitu. Saya orang yang jujur, saya nggak suka punya teman yang tidak jujur. Saya orang yang optimis, maka saya nggak suka sama orang yang pesimis. Itu sesuatu yang sangat wajar, natural, bahkan fitrah manusia, Mbak Ola. baik. Kita sambung nanti Smart Listener di sesi berikutnya. Pak Arfan, kita jeda sebentar ya. Kami jeda Siap, sebentar. Smart Listener tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Kami mengangkat tema tidak suka boleh, benci jangan. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami ya dalam perbincangan Smart Happiness. Kami juga sudah live YouTube channel Smart FM, so Anda bisa pergunakan live chat di sana untuk berbagi bersama dengan kami. Pertanyaannya adalah, apakah Anda saat ini sedang punya perasaan nggak suka ya dengan seseorang atau sesuatu barangkali, atau levelnya sudah sampai taraf benci ya. Tadi Pak Arfan di sesi sebelumnya menjelaskan bahwa berbeda nih ya antara nggak suka sama benci. Nggak suka tuh ya sebenarnya adalah fitrah manusia gitu ya, karena itu respon cepat kita. Tapi kalau yang udah benci nih karena memang sebenarnya natural kita ini kan harusnya mengasihi gitu ya, care, respect sama sesama dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan perbincangannya dan kami menantikan Anda kasih komentar atau mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama. Kalau di WhatsApp Anda bisa kirim ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, sambil kita menantikan Smart Listener untuk berbagi, Ya. tadi Bapak mengatakan ya, fitrahnya manusia itu kan adalah ya tadi ya, punya perasaan suka, lalu kemudian tanpa pikir panjang kita bisa berempati kepada orang dan sebagainya. Nah, kalau begitu kenapa bisa berubah sampai berubah ya dari nggak suka misalkan begitu ya menjadi benci. Dan kalau kita bicara tentang benci ini sebenarnya bicara tentang apa gitu ya, tentang dengkinya gitu ya, atau bicara tentang
merasa sudah disakitin sehingga kemudian semakin memuncak perasaan tidak suka terus kemudian jadi benci atau bagaimana Pak Arfan? Ya, yang membuat rasa benci itu bisa banyak ya, Mbak Ola ya. Bisa saja karena kita disakiti gitu, itu bisa ya. Bisa juga karena kita melihat orang yang sangat sukses gitu, yang kita nggak bisa menyaingi dia gitu, akhirnya jadi benci kan seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang yang membenci Anda ya jangan-jangan itu karena Anda sukses gitu. Jadi nggak harus berkecil hati ya kalau ada orang yang membenci gitu ya. Jadi seperti itu. Yang namanya tidak suka itu tidak harus berlanjut dengan benci gitu. Jadi kita harus bisa menghentikan gitu, apa ya misalnya melokalisir gitu ya. Ketidaksukaan itu cukup berhenti di ketidaksukaan saja gitu. Dan itu adalah satu hal yang wajar ya. Tidak suka, kalau kita mengatakan nggak suka itu biasanya kita melihat lebih ke perilakunya ya, Mbak Ola ya, gitu ya. Sementara kalau kita mengatakan benci itu lebih melihat ke orangnya kan, betul ya. Nah, maka sebetulnya kalau kita bisa membedakan seperti itu, kita bisa tidak suka tapi tidak harus benci dong gitu. Saya juga melihat perilaku anak saya misalnya, ya banyak perilaku anak saya yang saya nggak suka kan. Dan saya bilang terang-terangan, Papa nggak suka nih kalau kamu begini kan. Saya bilang terang-terangan, Papa nggak suka nih kalau kamu ngambek kayak begini. Kalau kamu dibilangin sedikit aja langsung ngamuknya berhari-hari, Papa nggak suka nih. Nah itu kan berarti tidak suka kan? Tapi apakah saya benci sama anak saya? Kan enggak. Berarti apa? Kok sama anak kita bisa ya begitu ya? Artinya apa? Kita bisa membatasi, melokalisir gitu. Ini cukup berhenti di ketidaksukaan. Dan itu sangat wajar. Bahkan ketidaksukaan bisa menunjukkan bahwa kita sayang kan? Saya nggak suka nih anak saya begini kan, kenapa? Karena saya sayang kan gitu. Nah, kenapa ketidaksukaan bisa berlanjut menjadi benci? Karena tiadanya cinta sesungguhnya. Kurangnya cinta gitu. Kurangnya kasih gitu. Karena kalau kasihnya banyak, itu seperti kita sama anak gitu. Nggak suka, itu terbatas pada perilakunya gitu. Tetapi kita tetap menyayangi dia gitu. Nah itu, jadi kita harus punya cinta supaya tidak suka ini tidak berlanjut menjadi benci. Ketika nggak ada cinta, kurangnya cinta, maka tidak suka ini bisa berlanjut gitu, menjadi makin besar, makin besar, makin besar, menjadi yang namanya kebencian gitu, Mbak Ola. Oke, tadi Pak Arfan mengatakan bahwa benci itu adalah ketiadaan rasa sayang ya, nggak ada cinta. Kurangnya cinta ya. Kurangnya cinta. Lalu bagaimana dengan kondisi yang tadi tuh sempat ya di awal Bapak sampaikan gitu ya bahwa tipis loh ya perbedaan antara benci sama cinta nih katanya begitu ya. Itu cuman selapis saja begitu. Lalu sebenarnya apa yang terjadi ketika orang suka mengatakan gitu ya, jangan terlalu benci-benci amat sama orang nanti jadi cinta loh gitu ya. Nah, kalau ketiadaan cinta begitu, kenapa kemudian bisa berubah sebenarnya gitu ya kalau misalkan dia mau jujur atau dia menggali apa yang ada di dalam hatinya sebenarnya cinta gitu loh Pak Arfan. Ini misterius banget gitu loh. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi begini Mbak Ola ya, orang yang benci itu sesungguhnya adalah orang yang sakit Mbak Ola. Ya, saya ulang sekali lagi ya, orang yang membenci itu adalah orang yang sakit. Kenapa saya bilang orang yang sakit? Nah, mari kita lihat begini. Kalau kita tidak suka sama seseorang misalnya ya, apakah orang itu selalu ada di pikiran kita? Betul. Kalau kita tidak suka? Oh, kalau tidak suka enggak. Enggak ya. Ya. Kalau benci? Iya, itu bisa kenapa ya jadi bahan buat dipikirin ya. Betul, betul. Jadi itu bedanya, itu namanya orang sakit kan? Iya. Masa kita, kan logikanya kan begini, kalau kita tidak suka sama seseorang, kita akan buang jauh-jauh orang itu dari pikiran kita kan? Benar nggak Mbak Ola? Betul, betul. Nah ini kan aneh, kita tidak suka sama seseorang, tapi justru orang itu yang setiap malam, setiap hari kita pikirin gitu. Selalu kemana-mana ingat kamu gitu, kemana-mana. Ya, kayak lagu ya Pak Arfan. Kayak lagu, iya. Iya kan, aku mau makan ingat kamu gitu kan. Aku mau mandi ingat kamu, itu kan karena benci. Nah, itu makanya saya bilang orang yang membenci itu adalah orang sakit. Nah, tahu dari mana bahwa kita sampai membenci?
Nah, caranya gimana? Coba ingat-ingat siapa orang yang Anda tidak suka dalam hidup Anda. Udah ya semuanya ya. Ingat-ingat orang yang Oke. Anda tidak suka. Nah, pertanyaannya, dia sering muncul di kepala Anda nggak? Kalau kalau nggak sering muncul berarti kita nggak tarafnya benci gitu ya, Pak Arfan Iya. ya? Nah, ini Oke. setiap hari kok dia muncul di kepala kita. Ini orang nih yang bikin saya begini nih. Ini orang yang menghasut semua orang sehingga membenci saya nih. Misal sampai seperti itu kan. Mhm. Kok nama orang ini selalu ada di kepala kita ya? Berarti kita sudah sampai pada kebencian. Mhm. Tapi kalau saya nggak suka sama orang tapi dia tidak pernah ada di kepala saya, itu namanya baru tidak suka gitu. Jadi Namanya nggak suka ya ngapain dipikirin gitu ya? betul. Udah nggak suka dipikirin lagi itu kan sakit namanya. Iya kan? Nah, itulah namanya orang yang membenci. Nah, kenapa tadi benci bisa berubah jadi cinta? Ya, karena dipikirin terus. Mhm. Jadi kita itu dalam hidup itu hanya memikirkan dua jenis orang, Baula. Mhm. Pertama adalah orang yang kita cintai, itu yang selalu ada dalam pikiran kita. Yang kedua adalah orang yang kita benci. Mhm Itu juga mhm selalu ada dalam pikiran kita gitu. mhm. Dan Iya iya. menggebu-gebunya sama gitu. Menggebu-gebunya sama. Jadi makanya itu bedanya tipis ya antara benci dengan cinta itu bedanya tipis gitu. Ya karena dia selalu ada dalam pikiran kita sama. Orang yang kita cintai selalu ada, orang yang kita benci juga selalu ada. Yang kedua, ada perasaan menggebu-gebu gitu. Ya itu juga sama gitu ya. Jadi itulah namanya, itulah sebabnya kenapa kebencian seringkali kemudian bisa berubah menjadi cinta juga gitu. Mhm Seperti itu mhm. Mbak Ola. Karena dasarnya sama-sama selalu ada dalam pikiran kita gitu. Baik. Pak Arfan nanti kita sambung ya, respon-respon Anda baik dari WhatsApp maupun juga dari YouTube channel Smart FM kita akan gali lebih dalam lagi. Nggak suka boleh, tapi jangan sampai benci. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, menurut Anda kenapa demikian? Atau kalau Anda juga saat ini sedang merasa, lagi nggak suka banget nih gitu ya sama seorang gitu ya, terus atau ada di antara Anda yang levelnya udah sampai benci banget gitu. Nah, kita bahas yuk nanti yuk ya. Silakan boleh sharing ya ke YouTube channel Smart FM atau ke WhatsApp ke 0812 11 12 959 kami jadi sesaat.